Bismillahirrahmanirrahim. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi hamba Allah yang istiqamah dalam ketaatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada kajian Sabtu subuh sekarang akan disampaikan oleh Ustaz kita, yaitu Ustaz Saiful Islam Barok LCMA, yang akan membawakan tema yang berjudul Tadabbur Al-Quran. Bagi jamaah, nanti insyaallah selesai pembahasan akan dibuka sesi tanya jawab. Begitu kepada beliau Ustaz Saiful Islam Barok LCMA pada menghadapi persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidil mursalin imamil muttaqin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamba-hamba Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara nikmat iman dalam kalbu kita dan memberikan nikmat sehat kepada kita, dua karunia yang sangat besar, tidak dapat dibeli, tidak dapat diukur. Nikmat iman akan terbawa sampai akhirat, nikmat sehat jasad sampai mati, dan setelahnya mati ada perubahan. Ada orang yang lanjut merasakan nikmat sehat, ada yang menderita. Dan kita dengan hadirnya di masjid untuk sama-sama menikmati ruku dan sujud, ini adalah merupakan jalan untuk meraih nikmat kesehatan abadi sampai di akhirat nanti. Agar betul-betul tercapai kenikmatan ini, sangat penting bagi kita untuk banyak berkomunikasi dengan Allah. Dan Allah sudah menyediakan sarana komunikasi berupa Al-Quran. Setiap ayat, setiap huruf hendaklah kita jadikan sebagai sarana komunikasi dengan Allah. Yang boleh jadi tidak semua orang mampu memahami bahasa Quran, tapi untuk berkomunikasi menggunakan Al-Quran, setiap hamba Allah yang beriman dapat menikmatinya. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, huruf demi huruf punya makna. Tanpa dipahami, tanpa diketahui artinya, itu sudah bermakna buat kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Kita lihat Yasin, tulisannya 2 huruf dan bacaannya lebih dari 2. Yasin berarti berapa huruf tuh? 6 ya, 8. Ya-nya 2, sinnya 6, jadi 8. Jadi ada 8 huruf yang dibaca, tulisannya cuma 2. Dalam Al-Quran ditemukan banyak huruf yang dibaca tanpa tulisan dan banyak huruf yang ditulis tanpa bacaan. Saya angkat kalimat ini, mudah-mudahan jadi membingungkan. Ya, pertama bingung dulu, nanti kalau sudah bingung kan dicari jawabannya, insya Allah akan mengena. Susah lupa kalau sudah mencari temu gitu kan, susah lupa itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menampilkan surat Yasin, dan ini terasa betul oleh masyarakat khususnya di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Surat Yasin ini lebih familiar untuk surat-surat yang panjang dibanding dengan surat-surat yang lainnya, walaupun tidak bisa mengalahkan Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlasnya. Terutama Al-Fatihah Al-Ikhlas, ya itu adalah sudah lebih dekat dengan kita. Dan apabila ada cadangan buat Al-Ikhlas, ya Al-Kausar lah begitu.
Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya sebagai manusia yang mendapatkan nikmat iman. Dan saya sekarang mendahulukan surat Yasin karena baru selesai kemarin saya menulis tafsir 10 qiraat dan tadabbur surat Yasin. Alhamdulillah, masa pandemi Allah berikan kepada saya sebagai hamba yang sangat lemah kelebihan sehat dibanding dengan sebelum pandemi. Sebelum pandemi saya masih bolak-balik ke rumah sakit, sering diinfus karena saya pernah terkena stroke berat tahun 2016, dan selama 5 tahun saya tidak bisa berpikir yang berat-berat, menulis buku stop sejak tahun 2016. Dan masa pandemi justru Allah berikan kepada saya ya nikmat menulis buku lagi. Ya, antara lain ini saya ambil sampel saja. Ini adalah surat Al-Maidah jilid kelima, yang mudah-mudahan Ramadan sekarang terbit 9 jilid insyaallah. Ya, satu jilidnya sebesar inilah. Dan saya memulai nulis sejak Oktober 2020. Jadi sekitar 1,5 tahun sampai saat ini. Nah, ini insyaallah surat Yasin sudah ya baru selesai kemarin saya tulis, bahkan tadi malam itu saya lihat lagi. Mudah-mudahan mulai hari ini diedit dan Ramadan sudah terbit. Dari awal, dari Al-Fatihah sampai surat Al-A'raf itu sekitar 8 jilid. Loncat dulu ke surat Yasin atas permintaan beberapa pembaca, tolong katanya surat-surat pilihan dulu. Ya baiklah, kalau gitu saya pilih surat Yasin. Karena Yasin inilah satu surat yang sering dijadikan sebagai nama acara ya, Yasinan. Gak ada Al-Fatihahan, gak ada Al-Baqarahan, gak ada, tapi Yasinan ada. Benar itu penamaan Yasinan ya, secara kaidah bahasa Arab nggak cocok. Sebab semua yang membaca tidak pernah ada Yasinan, nggak ada kan? Semuanya membaca Yasin gitu. Tapi nggak masalah. Yang penting bacanya sama, benar, baik. Penamaan itu adalah untuk pendekatan saja. Kita awali sekarang dengan tadabbur surat Yasin. Apa arti tadabbur dulu? Hak-hak Al-Quran banyak. Qiraah, tilawah, tafsir, tadabbur, hifz, kemudian juga ta'lim, dan banyak lagi hak-hak Al-Quran yang mesti kita penuhi. Perbedaannya apa? Kalau qiraah membaca secara umum, baca Quran, baca koran, baca majalah, baca WhatsApp, itu qiraah. Dan untuk Al-Quran, qiraah ini adalah lebih spesifik. Rasulullah SAW dikenal masyarakat Arab sebagai orang yang gak pernah melihat membaca tulisan, gak pernah terlihat mencatat apa yang perlu dicatat, gak pernah. Semua orang Arab memandang Nabi Muhammad seperti yang lain. Banyak sekali dari orang Arab disebut sebagai yang ummi, yang tidak pernah terlihat membaca, tidak pernah terlihat menulis. Tiba-tiba muncul menjadi guru baca. Beliau guru baca pertama untuk wahyu ini. Dan yang dibacakan Rasulullah memiliki aturan baca yang khas. Tulisan 2 huruf, bacaan Yasin. Menarik perhatian masyarakat Arab. Ngerti enggak mereka? Enggak ngerti. Tapi menarik. Kok bisa? Untuk zaman sekarang sebagai pendekatan makna lebih mudah. Semua yang ada di sini pastilah punya handphonenya. Apabila suara ting teng, apa itu? Artinya apa? Bahasa Indonesianya apa itu? Atau bahasa Sundana atau naon dah? Gak ada yang mengartikan, tapi semua orang merespon. Itu adalah buatan manusia. Bagaimana sekarang orang membaca Yasin, itu firman Allah. Lebih perhatian kita kepada Yasin demikian. Itu reaksi kita, interaksi dengan Al-Quran. Dan inilah firman Allah yang dibacakan Jibril Rasul, yang diajarkan Rasul menulisnya seperti ini. Tulisan seperti ini diajarkan Rasul dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bacaannya
Yasin. Itu sudah diikuti saja oleh para sahabat. Para sahabat nggak ada yang nanya apa sih artinya, enggak. Mereka sudah merasakan nikmatnya mendengar kalimat itu dari Allah. Ayo siap. Akan dibacakan. Sekian banyak aturan yang berguna bagi kehidupan. Diawali dengan Yasin. Bacaan Yasin ada dua, ada Yasin, ada Yasin. Dua-duanya dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa cara membaca Yasin wal Qur'anil Hakim. Kedua, Yasin wal Qur'anil Hakim. Ketiga, Yasin wal Qur'anil Hakim. Ketiga barusannya. Keempat, Yasin wal Qur'an. Masih ada satu lagi, Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu dari mana bacaan itu? Dari Rasul, dari Jibril, dari Allah. Asa kakara di Nurul Masyik bacaannya begitu. Ya, di tempat yang lain sudah biasa di seluruh dunia, karena Al-Quran seluruh dunia, dan mukjizat Al-Quran bacaannya itu terpelihara. Walaupun bacaan yang tadi turun 14 abad yang lalu dan tidak ada rekaman Rasul, apalagi rekaman Jibril, tapi ternyata terpelihara sampai saat ini. Alhamdulillah, kita diberi nikmat iman kepada yang terbukti terpelihara dalam segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan bacaan Yasin dengan, tapi pelajaran yang sangat berarti buat kita, bahwa Al-Quran kita terima dengan keimanan. Iman terlebih dahulu, bukan ngerti. Iman terlebih dahulu, bisa dipahami, bisa tidak dipahami. Yang paling penting keimanan, komunikasi Allah Subhanahu wa taala. Bila kita pahami, tindak lanjuti. Bila tidak kita pahami, keimanan sudah komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah karunia dari Allah yang akan membawa kita hidup di dunia dengan tepat dan benar, dan akan tercapai, akan terasa nikmatnya nanti pada hari kiamat. Yasin, kalau satu ayat pasti punya makna. Ya. Satu ayat gak mungkin tanpa makna. Tapi maknanya apa? Tidak ada yang menerjemahkan dari dulu sampai saat ini. Berarti kalau begitu, sebagaimana tadi di awal dikatakan, Yasin satu ayat membangkitkan semangat kita untuk mempersiapkan diri mendengarkan bacaan berikutnya, memperhatikan ayat berikutnya. Bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan pertama apa setelahnya dibacakan Yasin? Wal Qur'an, demi Al-Quran. Allah bersumpah dengan Al-Quran. Allah bersumpah dengan apa saja yang sesuai dengan yang Allah kehendaki. Tetapi yang pasti, setiap yang digunakan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala itu penting untuk kita jadikan sebagai pegangan, perhatian khusus. Terkadang Allah bersumpah dengan benda, dengan waktu. Wasyamsi waduhaha. Wasyamsi benda, matahari. Waduhaha, waktu. Ada lagi wal fajri. Wadduha wal laili idza saja, itu dengan waktu. Semua yang disebut oleh Allah digunakan sebagai sumpah, sangat penting untuk kita perhatikan lebih serius. Di sini kita temukan sumpah Allah dengan wal Qur'an. Al-Quran karunia terbesar, sumber keindahan, sumber kesayangan, sumber segala sumber yang sangat kita harapkan. Dan surat Yasin, kenapa ulama menganjurkan masyarakat banyak baca surat Yasin ya? Ada orang yang punya utang, baca surat Yasin. Ada orang yang punya kesulitan, baca surat Yasin. Kenapa? Karena dengan mentadaburi surat Yasin, semua problem dunia kecil terlihatnya. Kalau kita tadaburi,
Tapi kalau cuma sekedar dibaca, ya lumayanlah dia beriman kepada Al-Quran. Allah memberikan kepadanya insya Allah keringanan. Tapi lebih dari itu, dengan membaca surat Yasin, dunia kecil. Masalah dunia kecil. Apalagi yang kecilnya, COVID, lebih kecil lagi itu. Yang besar aja terlihat kecil, apalagi yang kecil. Dengan membaca surat Yasin ini. Ya saya baru sekarang saja lah gitu. Karena memang terpanggil untuk mengkaji surat Yasin, baru saya dapat menemukan kenapa banyak para ustadz yang menganjurkan baca surat Yasin, bahkan ada istilah yasinan. Istilah yasinan terlepas dari pro dan kontra. Yang penting yang mengatakan yasinan pasti baca surat Yasinnya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an, antara lain surat Yasin. Ternyata ketika di awal kita membaca Yasin, lanjutannya wal Quran, berarti kita ketika membaca surat Yasin kita mendapatkan perintah dari Allah membaca Al-Quran keseluruhan. Wal Quran, bukan was surah. Yasin wal Quran. Ternyata sejak awal kita mendapatkan perintah membaca Al-Quran keseluruhan. Dan kata Quran itu beda dengan qiraah. Secara perhatian kita terhadap formulasi kata, fu'lan, Quran, husban, kemudian apalagi furqan, itu bentuk kata seperti itu beda dengan farqun tapi furqan, beda dengan qiraah atau Quran tapi Quran, beda dengan hisab tapi husban. Itu maknanya lebih daripada makna yang lain. Maksudnya Quran itu tidak sekedar qiraah. Quran tidak sekedar bacaan. Tapi bacaan yang betul-betul mengantarkan kita untuk dekat dengan zat yang menciptakan semua alam raya. Quran memiliki aturan baca yang terpelihara walaupun sudah berlalu 14 abad, padahal aturannya begitu banyak. Salah satu contoh tadi saja kan. Yasin, Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu aturan baca seperti itu kok terpelihara ya sampai 14 abad sehingga saat ini. Itulah hakikat Quran, mukjizat yang tidak pernah ada tandingannya. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas dibacakan Rasul kepada masyarakat, semua masyarakat Arab tercengang. Bukan cuma yang beriman, yang tidak beriman pun kagum, apalagi yang beriman. Hanya saja yang tidak beriman cuma kekaguman kebahasaan dan keindahan bacaan. Sementara yang beriman di samping merasakan nikmat indahnya bacaan, perasaannya tergugah dan juga keimanan bertambah. Kita alhamdulillah walaupun belum sampai kepada tingkat perasaan yang sangat mendalam seperti yang lain, tetapi keimanan sudah berada dalam diri kita. Alhamdulillah. Ini karunia yang Allah berikan kepada kita. Banyak orang yang ngerti bahasa Quran tapi tidak meraih nikmat iman. Di mana itu adanya? Dimanapun banyak, termasuk di Indonesia. Mudah-mudahan tidak banyak lah di Indonesia ya. Yang beriman kepada Al-Quran, mudah-mudahan menikmati hidup bersama Al-Quran. Tapi adakah orang Indonesia yang ngerti bahasa Arab tapi tidak menikmati hidup bersama Al-Quran? Ada enggak? Akhir-akhir ini ramai tersebar melalui YouTube. Seorang yang dikenal secara akademik tidak diragukan. Dia juga alumni Timur Tengah. Tiba-tiba meragukan Al-Quran. La hawla wa la quwwata illa billah. Sampai firman Allah yang menegaskan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Al-yawm, hari ini, akmaltu, aku sempurnakan. Sempurna secara kuantitas. Alaikum ni'mat, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Apa yang disempurnakan? Agamamu untuk kamu. Dipelintir oleh dia. Mana ada yang sempurna di dunia? Yang sempurna itu bukan Qur'annya, bukan agamanya, kata dia. Tapi Muhammad telah sempurna menuntaskan tugas sampai wafat. Dan setelahnya wafat berantem lagi umat. La haula wala quwwata illa billah. Apakah dia tidak ngerti bahasa Arab? Ngerti dia. Bahkan mungkin diangkat sebagai atau disebut-sebut sebagai ulama.
Tapi urusan nikmat iman berbeda. Nikmat ilmu, nikmat iman ternyata bab yang berbeda. Maka kita kedepankan al-iman dengan kalimat Yasin. Iman dulu kita. Bila sudah iman di depan, yang lain-lain ikut. Wal Quran, bacaan Al-Quran. Ketika Rasulullah membacakannya, orang kafir banyak yang kagum. Apalagi orang beriman. Tapi kenapa orang kafir tidak mau beriman, tidak mau menerima? Nafsu yang menghalangi mereka. Jadi sekarang juga begitu. Orang yang sudah ngerti bahasa Arab, tapi kenapa tidak mau menerima hukum-hukum dari Al-Quran, tidak mau menerima ketetapan dari Al-Quran? Nafsu yang menghalangi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya tentang bahaya nafsu kalau kita menjadi pengikutnya. Tapi manfaat nafsu kalau kita mampu mengendalikannya. Nafsu karunia dari Allah, bukan musuh. Allah merintahkan kepada kita untuk memelihara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang yang beriman, pelihara, jaga nafsu-nafsumu. Jaga bagaimana? Iya, jaga jangan sampai mengantarkan kamu menuju neraka. Kendalikan oleh kamu sendiri. Qu anfusakum. Anfus bentuk banyak dari nafsu. Nafsu satu, banyak anfus. Dalam surat Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah apa yang ada pada satu kaum hingga mereka merubah apa yang ada pada nafsu-nafsu mereka. Walaupun sebagian mengartikan ayat ini berbeda ya. Allah tidak merubah nasib suatu kaum hingga mereka merubah nasibnya sendiri. Itu yang paling sering terdengar. Dalam ayat ini tidak ada kata nasib. Yang ada adalah ma biqaumin, apa saja yang ada pada satu kaum. Apa itu maksudnya? Ada kaum yang hartanya berlimpah, ada kaum yang luas ilmunya, ada kaum yang jabatannya tinggi, ada kaum yang teknologinya begitu maju, militernya begitu mengagumkan. Semuanya itu tidak punya arti kalau mereka tidak mampu merubah apa yang ada pada nafsu-nafsu mereka. Demikian pula kaum yang tertinggal, urusan nafsu sudah dititipkan Allah kepada kita, jaga nafsu. Baik, kita lanjutkan. Wal Qur'anil Hakim. Oh, tadi belum diterangkannya perbedaan qiraat dengan tadabbur, belum, lupa lah gitu. Baik, saya lanjutkan dulu ya, sekilas dulu nih. Qiraah membaca, kemudian tilawah membaca juga. Tapi apa bedanya qiraah dengan tilawah? Kalau qiraah umum termasuk membaca WhatsApp, membaca SMS, qiraah. Membaca koran, majalah, qiraah. Bahkan membaca peristiwa dikatakan qiraah. Dan Rasulullah SAW sedang membaca kehidupan umat yang kerjaannya berantem terus, mabok, zina. Allah membimbing Rasul untuk membaca dengan benar. Iqra bismi rabbik. Itu bimbingan membaca itu. Bukan nyuruh membaca, tapi bimbingan membaca. Karena waktu itu belum terbimbing beliau membaca kehidupan umat. Makanya tidak ditemukan apa yang harus dibaca dalam surat Al-Alaq itu. Iqra bi, baca dengan, bukan baca nih, bukan. Tapi iqra bismi rabbik, baca dengan menyebut nama Rabbu. Berarti bimbingan membaca agar betul-betul berkualitas, bermakna, bermanfaat, jelas arahan dan tujuannya. Nah, itu qiraah. Sedangkan tilawah ditemukan dalam Al-Quran. Kata tilawah berhubungan dengan kitabullah. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Tilawah hubungan dengan kitabullah. Kitab yang mana? Semua yang disebut dengan kitab yang suci pasti dari Allah. Injil, Taurat dari Allah, Zabur dari Allah. Ya kalau sama-sama dari Allah, pasti tidak akan ada yang bertentangan. Ya jelas tidak akan bertentangan. Tidak akan ada yang berseberangan. Pasti sama walaupun redaksinya berbeda. Makanya dalam surat Yasin ini, innaka laminal mursalin, engkau sebagian salah satu dari yang diutus. Salah satu, bukan satu-satunya. Artinya orang Arab di Mekah, di Madinah
sudah mengenal istilah Rasul, istilah Nabi. Diturunkanlah Nabi Muhammad SAW, mereka tidak ragu tentang hakikat adanya Rasul, hakikat adanya Nabi. Cuma yang mereka pertanyakan, kenapa sih dia yang diangkat jadi Nabi ya? Kenapa enggak yang lain gitu? Tilawah berkaitan dengan kitabullah. Orang terdahulu disebut juga utul kitab, mereka tilawah. Yatluna kitab Allah. Dan orang-orang Yahudi di Madinah, ketika melihat ada orang Khazraj dan orang Aus yang menyembah berhala, orang Yahudi itu memerangi orang-orang musyrikin Quraisy. Orang-orang musyrikin di Madinah, Aus dan Khazraj. Kalau di Mekah kan Quraisy, kalau di Madinah Aus dan Khazraj. Itu diperangi oleh orang Yahudi, dan sewaktu mereka memerangi orang-orang penyembah berhala, mereka memohon kepada Allah, ya Allah, telah engkau janjikan akan turun Nabi akhir zaman, telah engkau sebutkan sifat-sifatnya dalam kitab yang kami baca. Kami mohon ya Allah, engkau berikan kepada kami pertolongan dengan turunnya Nabi terakhir ini, agar kami mampu menguasai orang-orang Arab. Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Setelahnya turun Rasul yang mereka tunggu-tunggu, Yahudi berkata, lah orang Arab ternyata, bukan orang kami. Jadi kalau sekarang ada orang yang benci Arab, ada dari sananya ya. Ada dari sananya, enggak usah aneh gitu. Quran itu benar, aturannya benar, tapi kenapa ya kok bahasa Arab ada? Sampai sekarang juga begitu tuh. Mereka tidak menemukan kekurangan dalam Al-Quran, tapi sayang si orang Arab. Ya inilah orang yang ngerti bahasa Arab, kan belajar bahasa Arabnya lah untuk bisnis, untuk ekonomi, untuk politik kan gitu ya. Ketika dibaca Al-Quran, oh luar biasa. Tapi aduh, gak enak lah katanya mengagung-agungkan orang Arab. Ini belakangan terdengar di luar, bukan di Indonesia. Ya Allah, gak aneh lah dari dulu. Jadi atinahumul kitab, Allah memberikan kepada mereka kitab, dan ketika mereka membaca kitab itu tilawah namanya. Dari qiraah ada tilawah, kemudian ada lagi apa? Tadabbur. Tadabbur ada dalam Al-Quran, antara dalam surat Muhammad, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka tadabbur Al-Quran? Kenapa ya? Oh, mungkin mereka tertutup kalbunya. Am ala qulubin aqfaluha. Tidak tadabbur Al-Quran, kalbu tertutup. Karena itu sangat penting bagi kita untuk berjuang mentadabburi Al-Quran. Iya, dah saya mah enggak ngerti bahasa Arab, kata seseorang. Tadabbur tidak mesti mendalami ilmu bahasa Arab. Tadabbur itu komunikasi qalbu dengan Allah. Al-Quran menyebutkannya adalah am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak tadabbur Al-Quran? Atau kalbu mereka ada penutupnya yang nempel, yang tidak bisa dibuka. Kalau sekarang umpamanya kita praktekkan tadabbur Al-Quran, ketika bapak-bapak, ibu-ibu mendengar ayat yang dibacakan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddatil muttaqin. Ila maghfirah. Maghfirah apa ya? Oh ya udah, tahulah kata Ustaz, maghfirah itu ampunan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Jannah ada, maghfirah ada, jannah. Dekatlah kalimat ini. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddatil muttaqin, ada muttaqin. Nah, umpamanya dari ayat ini ada 3 kata kunci. Ada maghfirah, ada jannah, ada muttaqin. Semuanya sudah pada tahu artinya apa. Itu saja dijadikan sebagai sarana untuk tadabbur. Ampunan ya Allah, aku banyak dosa, ampuni dosaku. Pas membaca ayat itu. Kemudian jannah, surga. Saya masih jauh untuk menjadi ahli surga. Banyak maksiat, belum bisa ibadah dengan benar. Jauh surga dari aku. Aku jauh dari surga ya Allah. Engkau Maha Kuasa mendekatkan aku ke surga.
Langsung ketika kita membaca wa jannatin ardhuhas samawat, hati langsung bergetar menjerit kepada Allah, ya Allah, aku mohon jangan kau haramkan aku untuk masuk surga. Itu tadabbur. Allati u'iddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Aku masih jauh untuk mencapai derajat orang yang bertakwa. Walaupun demikian, ya Allah, aku tidak akan putus asa. Berilah aku nikmat bertemu orang yang bertakwa di akhirat. Tentu jadi surga, bukan di neraka. Ya tadabbur sekilas sepertilah kira-kira. Tidak mesti paham kata per kata. Nahunya bagaimana, sorobnya bagaimana, balagohnya bagaimana. Enggak mesti begitu. Karena tadabbur hubungannya qalbu, bukan otak. Bukan logika, tapi qalbu. Hanya sekiranya tadabbur ditambah dengan ilmu, tambah dengan wawasan, semakin mendalam tadabburnya, semakin berkualitas. Tapi tentu tadabbur boleh jadi dicapai oleh orang yang tidak tahu bahasa Arab, mengalahkan orang yang tahu. Sekali waktu saya jadi imam di salah satu masjid, di belakang saya banyak para pemuda. Masih ingat waktu itu saya membaca surat Ar-Rahman. Di belakang ada yang nangis terus-terusan, terdengar oleh saya. Ini ada yang nangis seperti ini, saya sendiri enggak nangis gitu sebagai imam. Pas saya lihat habis sholat menghadap ke jamaah, oh ini anaknya. Saya tahu dia mahasiswa UPI, bukan sastra Arab, bukan fakultas ilmu apa ya, ada di UPI itu apa yang belajar agama itu dan bukan gitu. Tapi kenapa begitu penjiwaannya mendalam? Ternyata dia sedang menghafal Quran. Dan dia bukan ahli bahasa Arab, tapi menjiwai. Ya Allah, dalam hati saya iri, saya cemburu kepada anak ini. Ternyata tadabburnya dia di atas saya. Ini memberi makna bahwa tadabbur adalah kesempatan buat semua kita. Kalau tafsir, apa tafsir? Tafsir itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang ngerti bahasa Quran, bahasa Arab. Arti tafsir menjelaskan, menerangkan. Tapi ada ustadz yang tidak tahu bahasa Arab, tapi dia waktu menafsirkan begitu lancar, begitu bagus. Ya mah bukan tafsir Quran, tafsir terjemah. Yang dia tafsirkan terjemah Quran, bukan Quran. Boleh gitu begitu? Ya mudah-mudahan benar. Kita mohon kepada Allah. Semangatnya dia menjelaskan udah lumayan bagus. Hanya dia berjuang untuk menafsirkan dari tafsir. Dan terjemah itu sebetulnya bukan terjemah Quran sebetulnya. Terjemah sebahagian makna dari Al-Quran. Tidak ada orang yang mampu menerjemahkan Al-Quran dengan sempurna, dengan lengkap. Gak mungkin ada. Kenapa demikian? Al-Quran bahasa Allah. Jangankan bahasa Allah, bahasa manusia saja kita terjemahkan belum tentu pas dengan maksud si penulis. Apalagi nih bahasa Allah, siapa yang mampu menerjemahkan? Coba sekarang, wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim, saya lihat terjemah yang ada. Ini. Kenapa? Dalam terjemahannya adalah, saya perhatikan, Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Betul, itu terjemahan yang pasti. Al-Hakim kata sifat, dan kata hakim sudah familiar dengan kita. Apa arti hakim? Diambil dari akar kata hakama, hukum, pasti. Jadi Al-Hakim, kurang jelas ya, diperjelas lagi. Al-Hakim berarti Al-Quran diberi sifat oleh Allah sebagai hakim. Dan pakai al itu memberi makna satu-satunya kitab suci yang hukumnya pasti benar, yang menjelaskan mana hak mana batil, yang menjelaskan mana yang harus kita ambil, yang harus kita jauhi, yang menjelaskan mana manusia sukses, mana manusia gagal,
Itu Al-Hakim. Al-Quran Al-Hakim. Tapi terjemah yang ada yang penuh hikmah. Hikmah juga banyak makna lagi. Ada pokoknya cari hikmahnya. Beda dengan ini mah ahli hikmah. Beda lagi nya. Ada lagi arti hikmah bijaksana. Coba. Apa yang maksudnya penuh hikmah? Tapi Al-Quran mengatakan wal Qur'anil Hakim. Al-Hakim kata sifat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan Quran adalah penentu. Quran adalah hakim yang pasti adil. Quran adalah pasti dari Allah Subhanahu wa taala, tepat, benar dan tidak akan mengalami perubahan. Justru Al-Quran membimbing manusia menghadapi berbagai perubahan. Perubahan dari sebelum pandemi ke pandemi. Dan sekarang bukan musim Covid tapi musim Umi Ikron dengan Ikron. Gitulah kira-kira. Ini suami istri kali ya. Ikron dengan Umi Ikron ini. Ya, alhamdulillah saya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehat, alhamdulillah. Tadi sudah saya sampaikan, sebelum pandemi saya bolak-balik ke rumah sakit diimpus. Pas masuk pandemi malah diberi nikmat menulis buku, alhamdulillah. Ini karunia dari Allah. Dan saya sejak ditetapkan pandemi oleh WHO, saya tidak pernah menolak ngisi pengajian offline. Tidak pernah saya tolak. Dan sekian banyak para ustadz, bahkan sampai sekarang masih banyak ustadz-ustadz yang sangat kita cintai belum mau ngisi pengajian offline. Masih hanya bertahan dengan online saja. Lalu saya alhamdulillah oleh Allah diberi, udahlah. Semuanya kata Al-Quran, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak pernah terjadi satu peristiwa kecuali atas izin Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman akan pernyataan ini, ketetapan ini, Allah berikan hidayah ke dalam kalbu. Kalbu yang menerima hidayah, bukan otak, bukan lembaga, tapi kalbu. Yahdi qalbah. Apakah yang lain tidak begitu? Yang lain lebih dari saya insya Allah. Cuma mungkin yang diberi nikmat beda-beda kan gitulah. Buat saya udahlah jalani saja. Dan alhamdulillah para santri pun, saya ngurus santri sejak pandemi, enggak saya suruh pulang, ayo ngaji aja terus, jangan berubah. Kita mah sudah Allah juga tahu siapa yang dekat dengan Al-Quran. Virus corona juga tidak akan mengganggu insya Allah. Kenapa? Karena virus makhluk Allah. Surat Al-Isra ayat 44 menegaskan, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tiada sesuatu apapun kecuali suka bertasbih memuji Allah. Hanya saja kamu tidak ngerti tasbih mereka. Ketika virus mendekati ahli sujud, ya mungkin atas perintah Allah, walaupun di ahli sujud dia harus didatangi oleh kamu. Ada yang didatangi sakit juga gitu. Ada juga yang ini para pemuda lagi nyantren, lagi mondok, jangan diganggu, waktunya sangat terbatas. Kan saya batasi waktu buat santri. Kalian waktunya hanya 3 tahun di sini. Harus selesai hafalan Quran 30 juz selama 3 tahun. Dan 3 tahun itu dibagi setiap tahun dibagi 2. 8 bulan menambah hafalan dan murojaah, 4 bulan menguatkan hafalan. Jadi 1 tahun selama 8 bulan harus selesai 10 juz. 4 bulan berikutnya mengulang. Itu selama 3 tahun, berarti menghafalnya 2 tahun dibagi 3 dan mengulang memperkuat hafalannya 1 tahun dibagi 3. Jadi batasi. Ya kalau diganggu oleh virus kasihannya, terganggu waktunya tuh. Makanya tidak dikenai virus mereka. Sehat-sehat saja alhamdulillah semuanya. Apakah dijaga jarak? Waduh, dijaga jarak di mana? Pondoknya juga segitu-gitunya tempatnya. Kalau dijaga jarak harus bagaimana? Enggak ada jaga jarak. Makan biasa, 1 tampan ngariung biasa. Enggak ada perubahan. Pernah ada yang sakit? Yang sakit mah biasa. Ada yang pilek, ada yang flu biasa. Cuma sewaktu ada yang sakit, saya katakan kepada mereka, jangan keluar. Istirahat total, istirahat secukupnya. Alhamdulillah nggak nyampe seminggu udah kembali lagi menghafal. Alhamdulillah. Mungkin ditengok barangkali dari pintu oleh virus.
tapi nggak disentuh kelihatannya. Ya begitulah realita. Makanya saya betul-betul menambah keimanan dengan adanya santri. Mudah-mudahan ini bukan pengakuan semata, tapi Allah wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Saya lanjutkan. Wal Qur'anil Hakim. Al-Quran, tadi belum selesai ya. Ada tadabbur. Jadi tadabbur itu adalah hubungannya dengan qalbu. Maka siapapun dapat menikmati tadabbur. Tidak mesti menjadi ustadz, menjadi kiai, menjadi orang yang ahli bahasa Arab. Lalu ada lagi apa? Ada tafsir. Kalau tafsir tentu hanya orang yang mampu memahami bahasa Quran, baru dia menjelaskan kepada yang lain. Dan tafsir utama dan tafsir yang pasti benar adalah Rasulullah SAW. Hadis Nabi itulah tafsir yang pasti benar. Mufassir pertama adalah Rasulullah, karena beliau menjelaskan Al-Quran dengan bimbingan wahyu, baik dengan lisan atau dengan perbuatan. Adapun di bawah Rasulullah SAW tidak ada yang mutlak benar. Hanya mendekati Rasulullah adalah sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Mereka menafsirkan Al-Quran. Tentunya tafsiran mereka juga adalah merupakan taufik dari Allah, karena para sahabat dibina oleh Rasulullah SAW. Tapi tidak sampai menjadi kedudukannya sama dengan hadis Rasul. Walaupun kita harus meyakini betul tingkat sahabat jelas di atas ulama-ulama yang lainnya. Lalu di bawah itu tafsir yang pertama yang lengkap adalah At-Tabari 30 juz. Ada lagi tafsir Az-Zamakhsyari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, itu belakangan itu. At-Tabari yang saya tahu itu yang tafsir pertama 30 juz. Ibnu Abbas tidak menulis tafsir, tapi ungkapan-ungkapan dia ditulis oleh para ulama belakangan. Diberilah nama tafsir Ibnu Abbas, Tanwirul Miqbas. Jadi ada qiraah, tilawah, tadabbur, tafsir, dan tentunya tahfidz, menghafal. Itulah hak-hak Al-Quran yang mesti kita penuhi. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Kita lanjutkan. Ini kalimat banyak nih, saya jelaskan lah. Innaka laminal mursalin, sungguhnya engkau wahai Muhammad. Oh, udah mau jam 6. Tadi dipersilahkan untuk dibuka waktu, dikasih waktu tanya jawab ya. Udahlah, jangan dilanjutkan, ini masih panjang nih. Jadi untuk pertemuan sekarang sampai wal Qur'anil Hakim. Baik, saya buka saja untuk tanya jawab bagi yang menyampaikan pertanyaan. Dia persilahkan. Jazakumullah khairan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita dengar penyampaian tausiah yang disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Saiful Islam. Barangkali dari ibu dan bapak-bapak ada yang mau ditanyakan perihal tentang tadabbur Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, tadi disebutkan tadabbur itu kalau saya tidak salah tangkap komunikasi dengan. Nah, ini cara untuk mendapatkan tadabburnya itu caranya gimana supaya bisa menikmati itu? Kita. Ya, ini pertanyaan yang memberi tugas kepada saya. Ya, ini juga yang saya kerjakan saat ini. Kenapa saya kasih nama bukan tafsir ini, tapi tadabbur sebetulnya. Jadi dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat Al-A'raf saya kasih judul tafsir 10 qiraat dan tadabbur. Sehingga saya berupaya setiap ayat ada tadabburnya, tapi bukan tafsir. Kalau tafsir kan menerangkan ayat ini maknanya ini gitu. Tapi kalau tadabbur, bagaimana kita memposisikan diri sewaktu membaca ayat ini. Termasuk di dalam surat Yasin ini
Tadi umpamanya tentang Yasin, bagaimana kita memposisikan diri? Oh, kita mendengar peringatan dari Allah, yuk kita sambut. Ketika ditemukan wal Qur'anil Hakim, oh Allah bersumpah dengan Al-Quran dan selanjutnya. Nah, ketika ditemukan umpamanya ayat wadrib lahum wadrab lana mathalan ashabal qaryah idz ja'ahal mursalun. Allah memberikan perumpamaan dengan ahli kampung. Di sini saya tulis kita saat ini dipersilakan untuk menyaksikan pertunjukan kehidupan masyarakat yang didatangi Rasul, 3 Rasul. Pertama datang 2 Rasul, dikukuhkan dengan seorang Rasul. Kita saksikan bagaimana dialog mereka. Begitu memposisikan diri kita sewaktu membaca ayat ini. Dan yang sangat menarik juga ketika saya sampai kepada ayat qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza. Itu kan riwayat Hafs itu. Satu riwayat dari 20 riwayat yang membaca dengan saktah. 19 riwayat tidak saktah tapi waqaf. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Kalau yang lain man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Apa maknanya? Ketika saktah berhenti sejenak, itu menggambarkan kita menyaksikan ada 2 kelompok manusia nanti di akhirat dipertunjukkan saat ini. Kelompok yang pas dibangunkan itu kaget, dan kelompok yang pas dibangunkan bahagia. Ketika yang kaget, mereka berkata, ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Celaka kita, siapa nih yang membangunkan kita? Celaka kita. Langsung ketika itu juga orang yang bahagia, ini yang sudah dijanjikan Rob kita Rahman. Kamu sih dulu cuek-cuek aja dikasih tahu. Berarti tidak sampai menunggu waktu, langsung ibadur Rahman merespon perkataan tadi itu dengan bacaan saktah. Spontanitas itu. Hamba-hamba Allah langsung mengatakan, ini yang dijanjikan Ar-Rahman, kamu sil alai aja dulu, kami nikmat nih. Kemudian kelompok muslim yang kedua tidak perhatian kepada kalimat tadi. Man ba'atsana mim marqadina, dibiarin gitu, dicuekin, enggak diperhatikan. Nah, setelah itu baru, kamu gimana sih? Dulu itu sudah ada janji, kamu tidak dengar, kamu tidak merespon. Itulah yang pakai wakaf. 19 riwayat wakaf, 1 riwayat adalah dengan saktah. Dan tidak ditemukan tafsir seperti itu. Cuma saya berusaha lagi itu tadabbur. Ini pasti ada makna. Kenapa ada saktah, kenapa tidak? Kemudian saya temukan lagi umpamanya, walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Jibillan itu ada 4 bacaan. Walaqad adalla minkum jubulan katsira. Walaqad adalla minkum jublan katsira. Walaqad adalla minkum jubulan katsira. Jublan, jubulan, jibillan, jubullan. 4 qiraat. Itu turun dari Rasul, dari Jibril, diajarkan Rasul kepada para sahabat. Ketika saya cari tafsir, kata ulama tafsir, bima'nan wahid, mananya sama. Aduh, ya kalau mananya sama, kenapa bacaannya sampai 4? Oh, soalnya ini sulit diucapkan. Saya yakin orang Arab tidak akan merasakan kesulitan membaca jubulan dengan jubulan, dengan jublan, sama-sama saja. Beda dengan umpamanya alaihim, alaihimu, alaihum. Di antara orang Arab memang mengatakan alaihim sulit, maunya alaihimu. Ada lagi mengatakan alaihum sulit, maunya alaihim. Itu diturunkan begitu bacaan Al-Quran. Kalau umpamanya Imam Ibnu Katsir, Imam Masjidil Haram, membaca siratal ladzina an'amta alaihim,
mu dua harokat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau Imam Nafi' membaca atau Imam riwayat Warash membaca sama ya. Yang ada adalah Hamzah, ini Imam Irak membaca Ziratal ladzina an'amta alaihim dia. Ada alaihim, alaihimu. Untuk sebagian orang alaihim aduh berat. Hum. Aku mah alaihim saja. Oh ya silahkan. Tapi bagi yang mereka alaihim aku enggak merasa berat, alaihim saja sudah. Nah, a'anzartahum ada yang membaca sawa'un alaihim a'anzartahum sawa'un alaihim a'anzartahum sawa'un alaihim a'anzartahum. Itu wajar. Mungkin buat sebagian aduh susah maunya a'anzartahum. Tapi bagi orang ujung berumah udah biasa, badai ke mana nggak ada masalah. Tapi untuk sebagian orang itu agak sulit lah gitu. Nah itu adalah kesulitan. Nah tadi jibilan dengan jubulan sama lah, ringan. Tapi kenapa kok ada 4 bacaan? Wallahu alam, ini adalah tadabbur namanya juga. Makanya saya tulis ketika dibaca jublan lebih ringan. Jubulan ada 4 harokat. Jibilan ada tasdid. Jubulan sudah dhammah pakai tasdid, itu lebih berat. Apa makna jublan, jiblan, jubulan? Semuanya artinya adalah kelompok manusia. Setan menyesatkan sekian banyak kelompok manusia. Dan kelompok manusia kan tingkatan-tingkatan ya. Ada kelompok mungkin lulusan SD. Ada orang miskin, ada sarjana, ada pejabat, ada pejabat dan sarjana, ada pejabat sarjana alim lagi, ulama lagi. Itu semuanya dikunjungi iblis, dikunjungi kader-kader iblis untuk digoda. Dan sudah banyak yang tergoda, dari orang yang terbelakang, dari orang yang terdepan, dari pejabat, termasuk orang yang ngerti agama. Sudah banyak yang disesatkan. Makanya saya pahami jublan ini adalah tingkatan bawah. Mungkin jubulan ini para sarjana nih. Jibilan di samping sarjana dia juga ngerti agama. Jubulan wah dia ini adalah ngerti agama, sarjana dan pejabat lagi. Kira-kira begitulah. Artinya semua kelompok dikunjungi syaitan. Bahkan mungkin untuk tingkat jamaah Masjid Nurul Masyriq beda setannya dengan yang menggoda di pasar. Beda itu. Atau di pasar baru beda itu. Wah ini mah untuk jamaah Nurul Masyriq ini rajin-rajin sujud ruku. Jangan sembarangan setan, harus yang sudah ahli. Bisa begitu tuh. Ya itulah tadabbur namanya juga. Dan ada yang sangat menarik dari surat Yasin. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Ada bacaan wa ilaihi tarji'un. Di akhir juga demikian. Malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Malakutu kulli syai'in wa ilaihi tarji'un. Apa bedanya turja'un dengan tarji'un? Ya, tidak ada yang menjelaskan dalam tafsir juga. Saya baca tafsir, enggak ada yang menjelaskan. Ya udahlah, tadabbur pribadi saja. Turja'un dikembalikan kepada Allah. Tarji'un kamu kembali kepada Allah. Beda kan rasanya ya? Kamu kembali dengan kamu dikembalikan. Aduh. Saya mah belum siap balik tapi dipaksa, aduh gak enak. Tapi kalau tarji'un kamu pulang. Makanya saya memahami wallahu alam surat Yasin ini adalah sampai saya kasih apa tadi di awal ini jalan pintas menuju husnul khotimah. Itu saya temukan dari kalimat tarji'un tadi. Kalau tarji'un berarti orang-orang yang sudah mengkaji Al-Quran penuh harap kepada Allah. Pokoknya walaupun saya banyak dosa, aku mah yakin Allah adalah Ar-Rahim. Salamun qawlan mir Rabbir Rahim. Nikmat ketika membaca salamun qawlan mir Rabbir Rahim.
Pokoknya saya belum bisa ibadah dengan benar, tapi kan Allah Ar-Rahim, saya nggak akan putus asa, tetap saja mengharapkan rahmatnya. Sebanyak bagaimanapun ibadah, sebanyak bagaimanapun sedekah, berapa kali umrah dan haji, kalau nggak dapat rahmat nggak akan dapat apa-apa di akhirat. Aku belum bisa amal beribadah dengan baik, tetapi aku yakin Allah adalah Ar-Rahim, salamun qala mir rabbir rahim. Maka harapan semakin meningkat terus, sehingga pas dibaca biadihi malakutu subhanallazi biadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un wa ilaihi tarji'un. Aku nyatakan maha suci Allah, aku nyatakan Allah pemilik semua kekuasaan, aku kembali kepadanya dengan penuh harap dapat ampunan rahmat dan ridhonya. Maka nikmat ketika dibaca wa ilaihi tarji'un, ketika dibaca wa ilaihi turja'un, hati-hati kamu jangan asal-asalan. Wa ilaihi tarji'un, kamu nikmati ibadah, berarti dengan adanya turja'un dan tarji'un tercapailah makna al-khauf dan ar-raja. Rasa takut ditingkatkan, rasa harap jangan sampai dikurangi. Takut saja kita akan was-was, harap saja kita mungkin asal-asalan. Kok salat kamu kayak gitu sih? Allah Maha Penyayang kok, Allah Maha Pengampun. Yang khusyuk dong ibadah. Aku mah yakin walaupun aku begini ibadah karena Allah mendengar, Allah Maha tahu aku lagi sibuk nih, makanya gak khusyuk-khusyuk. Tapi Allah kan Maha Pengampun. Itu karena memang kurang khauf, kurang dijiwai makna turja'un. Hanya memahami atau menjiwai makna tarji'un. Jaga dua bacaan ini, turja'un dan tarji'un, sama-sama dari Rasul, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Masih ada? Mau sampai jam berapa nih? Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada kita bertanya. Terima kasih juga kepada Anda Ustaz Saiful Islam yang telah menjawab. Karena waktu sudah menunjukkan jam 6 lebih. Kita masuk ke insyaallah untuk menghadiri satu subuh ini kita tutup dengan hamdalah bersama-sama dan juga membaca al majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga mengucapkan akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.